Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi hari ini kita mau bahas tentang dua ekosistem yang besar yang di luar dari Ethereum, yang mana adalah Cosmos dan Polkadot. Karena kami akan membagikan beberapa perkembangan terkini dari mereka, terutama dari Cosmos sendiri yang akan memperkenalkan interchain security 3 bulan lagi. Terus juga soal Polkadot yang baru aja melakukan konferensinya yang bernama Polkadot Decoded 2022 yang biasa selalu mereka lakukan tiap tahun. Jadi kami akan membagikan beberapa hal dari dua update tentang ekosistem Cosmos dan Polkadot ini yang akan menjadi masa depannya ekosistem blockchain yang benar-benar multi-chain gitu kan. Jadi nanti kalau kalian mau tahu semuanya tentang dari Cosmos dan Polkadot ini, kalian harus nonton sampai akhir. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi kalau kita mulai dari yang pertama ya, kemarin mungkin kalau kalian sudah melihat di website republikrupiah.com, ada salah satu dari tim kami yang sudah membagikan tentang Cosmos Hub yang akan memperkenalkan interchain security 3 bulan lagi. Jadi dibilang di sini pada hari Senin sebuah dokumen rilis kelompok kontributor Cosmos bilang jaringan Cosmos akan segera mengaktifkan interchain security. Mengaktifkan ya, karena interchain security sebenarnya udah dikerjakan lama sekali. Jadi meskipun judulnya memperkenalkan bukan berarti ide baru, karena konsepnya sudah mereka kerjakan selama beberapa tahun, bahkan jauh sebelum kita melihat adanya pengembangan soal rollups dari Ethereum atau bahkan dari Polkadot sendiri yang mulai meluncurkan crowdloan untuk para chains-nya. Jadi ini adalah fitur opsional, jadi bukan harus setiap blockchain yang masuk di Cosmos ikut ke interchain security. Tapi kalau misalkan mereka mau, mereka bisa mengamankan diri sendiri dengan menggunakan validator keamanan yang sama yang menjalankan Cosmos Hub, yang mana adalah blockchain pusatnya jaringan Cosmos. Jadi kalau kita ngomongin soal ekosistem Cosmos gitu ya, mungkin kalian beberapa sudah lama di Republik Rupiah dan paham tentang Cosmos. Tapi kalau misalkan kalian belum, kami akan membagikan ini secara sederhana aja. Cosmos dan Polkadot itu memiliki banyak sekali kemiripan. Mereka adalah ekosistem yang benar-benar peduli dengan dunia multi-chain. Mereka tidak hanya berusaha untuk membangun satu ekosistem untuk satu blockchain aja. Nah, Cosmos dan Polkadot awalnya yang membedakan mereka itu adalah keamanan itu sendiri. Di Polkadot, keamanan itu merupakan keamanan bersama. Jadi setiap blockchain yang masuk ke Polkadot udah jelas semua keamanannya itu diamankan oleh satu set validator yang sama di relay chain. Meskipun ada bantuan tugas juga dari collator di masing-masing para chains tersebut. Kalau kalian bingung, kami sarankan untuk menonton semua episode tentang Polkadot yang sudah kami punya di YouTube ini. Kalau nggak salah ada 5 atau 6 yang sudah kami buatkan. Terus kalau di Cosmos bedanya, masing-masing blockchain yang terhubung di ekosistem itu punya keamanan sendiri yang independen. Jadi bedanya bagusnya di Cosmos itu masing-masing berbeda gitu loh. Nggak harus bergantung sama relay chain kayak yang di Polkadot. Nah di Cosmos itu sendiri, mereka punya validatornya sendiri, setiap blockchain punya keamanannya sendiri. Jadi bagusnya di situ, mereka benar-benar lebih berdaulat atau sovereign dalam bahasa Inggrisnya. Nah interchain security ini merupakan konsep yang nanti akan membuat Cosmos jadi sedikit lebih mirip dengan Polkadot itu sendiri, karena interchain security akan membagikan keamanan yang sama. Jadi validator yang ada di Cosmos Hub itu akan dibagikan kepada semua blockchain yang nanti bergabung ke dalam interchain security. Jadi nanti akan jadi lebih mirip seperti Polkadot. Semua blockchain diamankan oleh validator yang sama dan mereka tidak memiliki sistem atau standar keamanan yang berbeda-beda lagi. Nah, ini akan diperkenalkan mulai 3 bulan lagi, karena sebenarnya kalau kita mikirin ya soal tokenomiknya Atom, kalau bedanya sama di DOT, di Polkadot itu kan semua para chains butuh DOT untuk bisa dikunci untuk ikut lelang crowdloan, di mana nanti mereka bisa mendapatkan slot para chains. Karena dari situlah mereka kemudian membayar keamanan bersama yang dibagikan. Tapi sedangkan di sini di Cosmos, karena mereka punya keamanannya masing-masing, mereka jadi nggak mengharuskan punya token Atom untuk bisa membayar keamanan tersebut. Nah, kalau nanti banyak blockchain yang bergabung ke dalam interchain security mengandalkan keamanan yang sama dari validator Cosmos Hub, nanti akhirnya akan menjadi lebih bullish terhadap tokenomiknya si Atom itu sendiri. Jadi nanti ini bagus untuk para pemegang token Atom. Mungkin ada beberapa dari kalian yang masih megang sampai sekarang. Jadi nanti lebih mirip terkait tokenomik dan keamanannya seperti yang ada di Polkadot. Jadi di sini dibilang ini fiturnya akan diluncurkan dalam waktu 3 bulan, tapi itu kan merupakan prediksi. Dan kalau kita tahu ya, di dunia IT, di dunia software itu nggak ada hal yang pasti. Semua tergantung sama kesiapan produknya. Apakah nanti ada ditemukan beberapa bug atau mungkin ada beberapa fix yang perlu mereka siapkan. Tapi perkiraannya ya Agustus September 2022, dan yang dimanfaatkan nanti dari validator Cosmos Hub ada 175 lebih set. Jadi itu kira-kira untuk Cosmos Hub yang akan memperkenalkan interchain security. Dan untuk orang-orang yang mungkin
berpikir proyeknya tidak butuh interchain security karena udah punya keamanan sendiri atau validator sendiri, ada insentif dari si Cosmos. Mereka mengusulkan insentif 150.000 token Atom. Itu kira-kira sekitar lebih dari $1 juta USD dalam kumpulan komunitas resminya Cosmos Hub untuk bisa ngasih insentif ya, kayak menarik orang-orang. Ayo kalau mau pakai interchain security ada insentif ini. Jadi itu fiturnya yang bisa kita perhatikan, yang mana menarik untuk Cosmos ke dalam masa depannya. Karena menurut kami ini merupakan salah satu ekosistem yang besar di luar dari Ethereum dan Polkadot yang memiliki konsep menarik tentang multi-chain. Jadi lebih bullish lagi nanti ke depannya. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut, ada Mediumnya yang membahas lebih detail lagi terkait interchain security. Di sini lengkap banget, ini tulisan oleh Billy Rennekamp, salah satu kontributor yang ada di ekosistem Cosmos. Kalau mau baca di sini ada lengkap banget cara kerjanya interchain security yang lebih detail dan bagaimana ini membawa value atau membawa nilai kepada Cosmos Hub, dan ya macam-macam, nanti kalian bisa baca lebih lanjut. Atau kalau misalkan kalian kurang tertarik untuk membaca, kalian bisa nonton video YouTube. Video YouTube-nya ada di sini di CryptoCito gitu kan. Dia merupakan salah satu yang bahas kripto terkait ekosistem Cosmos secara langsung sih. Nah, di sini dia ngobrol sama Jihan dari Informal, dari tim Informal tuh ngomongin soal interchain security dibandingin sama Polkadot apa bedanya, bandingin sama Rollups Layer 2 Ethereum apa bedanya. Itu sih beberapa hal yang mungkin bisa kalian jadikan panduan, dan mungkin kedepannya kalau kalian tertarik nanti setelah interchain security meluncur, mungkin kalau kalian tertarik kami bikinkan video, kami bisa bikinkan video juga di sini di Revolut Rupiah. Nah, sekarang kalau kita beralih ke Polkadot. Polkadot baru saja mengadakan konferensi yang bernama Polkadot Decoded 2022. Kalian kalau misalkan sudah ngikutin Polkadot cukup lama dan mungkin nontonin beberapa video RR juga paling juga tahu. Setiap tahun mereka ada yang namanya Polkadot Decoded. Tapi yang kali ini saya cukup senang juga karena dapat NFT gratis nih. NFT-nya dari di jaringan Kusama sih sebenarnya, bukan di jaringan Polkadotnya. Jadi ini dari Singular, dan ini merupakan NFT yang sebenarnya unik loh. Sebenarnya unik kan, kadang ada ya sertifikat POAP yang dikasih untuk setiap attendant, atau apa sih attendant itu artinya, partisipan konferensi. Kadang dikasih NFT tapi bentuknya sama semua partisipan dapat sama. Ini bedanya beda-beda semua gitu loh. Bagus, jadi NFT-nya unik, jadi nggak ada yang sama, dan itu kayak PFP bentuknya, profile picture. Nah, bagusnya juga ada tiernya. Ada tier 1 yang paling langka, ada tier 2 yang lebih nggak langka, tier 3, tier 4, dan berikutnya yang semakin tidak langka. Nah, kalau saya kebetulan kemarin lagi beruntung banget nih dapatnya yang tier 1 yang paling langka, dan gambarnya pun jadi cakep juga. Jadi saya langsung jadiin foto profil di sini. Tapi intinya yang diomongin di Polkadot Decoded 2022 itu apa? Mereka ngomongin banyak banget terkait hal-hal yang dikembangkan oleh para chains yang ada di Kusama maupun di Polkadot sendiri. Ada sub-social chain yang ngomongin soal gimana mereka membangun media sosial dari Web3 gitu kan. Terus ada yang ngomongin soal Web3 Foundation, mereka ngomongin soal algoritme gitu kan. Pokoknya ini hal-hal yang teknis sih, berbau teknis dan algoritme terkait nominator gitu kan, dan study-study yang scientific yang didanai oleh treasury-nya Polkadot. Terus ada juga Arjuna Network yang bangun soal gaming experience yang desentral di Polkadot. Jadi nanti akan ada Arjuna atau kayak Baju Network yang ada beberapa game gitu loh, beberapa game di Polkadot. Terus ada juga Momentum XYZ yang membagikan detail terkait pengembangan Kusama Verse mereka. Jadi ada announcement, ada milestone, subworld, kustomisasi, pokoknya ini kayak metaverse-nya gitu yang akan dibangun di sana. Terus ada juga Robonomic yang membangun internet segala hal. Jadi istilahnya kayak internet segala hal tuh semua smart device, entah itu kayak kulkas, AC dan segala macam yang biasanya bisa kita kendalikan dari HP, itu merupakan bagian dari IoT. Dan kadang IoT bisa ke kayak kota juga. Misalkan kota ada kayak lampu lalu lintas atau kayak CCTV dan lain-lain, itu semua merupakan internet segala hal atau IoT. Itu dibangun oleh Robonomics di Polkadot. Ada juga Centrifuge yang sudah kami bahas di YouTube RR juga terkait DeFi yang membawa aset-aset dunia nyata ke dalam blockchain. Terus ada juga Moonbeam yang udah jelas lah, kalian tahu Moonbeam udah kami bahas beberapa kali juga terkait Ethereum-nya, ekosistem Polkadot. Ada Equilibrium yang menawarkan DEX dan juga beberapa protokol untuk likuiditas, jadi lebih ke kayak DeFi. Terus ada juga Astar Network yang mereka membagikan smart contract dengan Wasm, ya WebAssembly kalau misalkan kalian beberapa yang nonton ini ada developer atau bagiannya teknis. Terus ada juga Unique NFT yang mungkin kayak kalian pengen jadi bagiannya dari CryptoPunk yang fractionalize, kayak dipecah-pecah, dipotong-potong. Nah, mereka ada giveaway juga di Unique NFT-nya Polkadot. Terus ada juga Super Colony, ada Web3 Foundation lagi, ada CEO foundernya Oak Network itu membangun otomasi. Jadi kayak otomasi itu membantu pembayaran dan finance dan lain-lain. Terus ada juga Moonwell DeFi. Moonwell ini ada DeFi di Moonbeam
Di dalam Moonbeam ada DeFi yang namanya Moonwell, dan itu membantu kayak mereka ada kampanye Harvest Moon yang kemarin sempat kami bagikan, dan mereka ada ini juga rencana-rencana yang mereka ingin bagikan terkait XCM, teknologinya Polkadot untuk saling berbicara antar para chains yang berbeda. Jadi itu untuk semua para chains yang membagikan ceramah mereka, konferensi mereka di Polkadot Decoded. Tapi ada dua hal yang paling menarik buat saya dan buat beberapa anggota di tim RR ini. Yang pertama itu adalah Browser Embedded Light Clients. Jadi ini kerennya itu gini, kalau misalkan kita ngomongin soal validator atau node komputer kan harus yang bener-bener ya secara teknis tuh requirementnya gede banget terkait hardware, terkait GPU atau PC gitu kan. Terus mereka bener-bener diminta hal yang luar biasa gede untuk bisa ikut serta dalam desentralisasi jaringan. Sedangkan di Polkadot mereka mengerjakan light client, yang light itu sendiri kalau dalam bahasa Indonesia lebih ringan. Ini adalah client yang lebih ringan tapi di-embed di browser. Jadi kayak kita punya laptop, kita sering buka browser. Nah, itu ada light clients yang bisa menjadi partisipan desentralisasi blockchain, tapi saking ringannya tuh bisa di-embed di browser langsung. Kayak anggapannya kayak kita punya embed si MetaMask gitu kan di browser. Nah, itu ya seringan itu untuk bisa ikut. Jadi nanti ini bullish banget untuk partisipasi desentralisasi jaringannya ekosistemnya Polkadot, karena orang siapapun yang benar-benar punya browser doang, punya laptop, bisa partisipasi ke light clients-nya sini tanpa membutuhkan benar-benar requirement yang luar biasa gila dan berat. Jadi itu satu bullish. Terus yang kedua adalah terkait governance, yang mana adalah keynote dari si Gavin Wood sendiri. Dia ngomongin di sini di Polkadot Governance, di mana dia bilang ini sebenarnya merupakan proses pembuatan keputusan yang sebenarnya harus lebih desentral lagi. Nah, satu hal yang menarik adalah sekarang kan kalau kita ngomongin soal voting, soal governance, soal tata kelola ke masa depan, banyak ekosistem, banyak jaringan yang bahkan Polkadot pun saat ini masih seperti ini. Jadi gini, orang yang punya token gitu kan, misalkan kita bisa bilang satu token atau satu koin itu bernilai satu suara. Nah, itu artinya apa? Kalau ada orang yang kaya, ada orang punya duit banyak, terus mereka punya 500 koin atau token, atau misalkan 1000 koin atau token, artinya dia punya 500 atau 1000 suara yang berbeda, di mana dia bisa memanipulasi atau melobi keputusan masa depan hanya dengan bayar duit. Artinya apa? Orang yang berduit, orang yang bisa menentukan masa depan. Jadi kan rasanya kayak kurang sip aja gitu kan. Gimana kalau orang-orang yang kaya pada pengennya hal-hal yang buruk? Akhirnya mereka cuma beli token sebanyak itu untuk bertindak buruk ke masa depan gitu kan. Nah, di sini soal voting governance Polkadot yang akan mereka kembangkan jadi next gen untuk generasi berikutnya itu lebih menarik. Mereka perlu nge-lock token untuk tata kelola itu. Misalkan si DOT gitu ya, nge-lock itu kayak dikunci. Nah, seberapa lama mereka berani untuk mengunci aset mereka tersebut akan menunjukkan seberapa besar nilai suara mereka. Jadi artinya apa? Artinya ya kalau misalkan saya berani untuk ngunci token saya selama 2-3 tahun, artinya suara saya lebih bernilai daripada orang yang cuman ngekunci token atau koinnya selama seminggu misalkan atau sebulan. Artinya apa? Ini nggak membutuhkan orang kaya yang bisa kayak manipulasi jaringan. Jadi orang kaya nggak bisa semena-mena. Yang bisa menentukan masa depan adalah yang lebih yakin. Jadi orang yang lebih punya conviction, lebih punya keyakinan dalam masa depan bahwa ini bisa sustainable, ini bisa jangka panjang, itulah orang yang memiliki suara lebih banyak, lebih bernilai. Jadi ini merupakan konsep yang cukup menarik, dan tentu saja ini belum dilakukan oleh beberapa jaringan di luar sana. Jadi kalau misalkan kita melihat, bisa dilihat ini merupakan eksperimen pertama, langkah yang bisa kita lihat. Langkah yang bisa kita harapkan merupakan keputusan lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan council atau kayak dewannya Polkadot pun kalau nggak salah kemarin saya tonton juga akan disingkirkan. Jadi full desentralisasi terhadap partisipan yang tertarik dengan masa depannya Polkadot itu sendiri. Jadi itu merupakan dua hal yang menarik dari sistem Cosmos, dari ekosistemnya terkait interchain security, terus dari Polkadot juga yang baru saja mengadakan konferensi Decoded untuk tahun 2022 yang selalu mereka adakan setiap tahun. Ada banyak hal lain yang belum sempat kami sebutkan terkait Cosmos Hub, interchain security. Ada banyak lain juga hal yang belum kami sebutkan terkait Polkadot konferensi ini dan perkembangan terkini mereka yang lain-lainnya. Jadi kalau kalian mau tahu lebih banyak detail, nanti mungkin kami akan lebih bahas di dashboard membership RR, atau mungkin ada di video-video berikutnya lagi di YouTube RR. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan, kalian bisa subscribe ke channel YouTube ini biar video-video terbarunya kalian dapat notif, terus bisa langsung nonton pertama kali itu langsung upload. Terus kalau mau gabung jadi anggota member RR, kalian bisa masuk ke deskripsi di bawah video ini. Kalian akan diarahkan
silahkan ke website kami di republikrupiah.com. Di sana ada fitur manfaatnya apa saja dan biaya pendaftarannya apa saja setiap bulannya untuk menjadi member RR. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka videonya dan menganggap ini bermanfaat, silahkan kasih jempolnya. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video berikutnya. Cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!